Tuhan Yesus, tibanya kami ingin memberikan persembahan, berkati persembahan kami ya Tuhan, agar menjadi rasa syukur yang mahal di hadapan-Mu. Berkatilah teman-teman yang memberi maupun tidak memberi. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan pujian atau diberkati. Yang bertugas menyedarkan semangat dan silakan. Berkati
biasanya nih di umur-umuran SMP, SMA, kebanyakan anak-anak muda itu mengalami yang namanya apa? Krisis identitas. Bingung nih sebenarnya aku ini siapa? Aku ini apa? Apakah aku anak papa mamaku? Ya tentu kalian anak papa mama kalian. Tapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini kakak mau sampaikan kepada teman-teman semua tentang identitas kita sebagai orang percaya. Nah, ngomong tentang identitas nih, kakak mau kasih cerita sedikit nih tentang kakak. Kakak dulu juga pernah yang namanya krisis identitas, pasti dong, kan pernah jadi ABG label, jadi ya pernah lah. Jadi waktu itu, waktu SMP kan zamannya K-pop terkenal banget tuh, sampai sekarang masih terkenal. Jadi kita tuh kalau udah ngefans sama satu grup atau sama satu tokoh K-pop ini, pasti kita pengen ngikutin dia, pengen ngikutin style rambutnya, style make upnya, pengen ngikutin style berpakaiannya. Padahal kita tuh nggak tahu itu style cocok nggak sama kita, itu potongan rambut cocok nggak sama kita, itu make up eyeshadow hijau cocok nggak di kulit yang agak-agak gelap gini kan. Jadi kakak coba waktu itu make up, kayaknya Tante Maria tahu deh. Kita coba eyeshadow punya Tamborin yang warna-warni, ada ungu, hijau, biru. Padahal kan kita waktu itu SMP suka dijemur ya, di SMP 1 tuh suka dijemur. Kakak dia tahu tuh, kakak dan dijemur. Terus berlaga lagi pakai eyeshadow hijau atau nggak ngejreng gitu, kayak kayak gitu. Nah, tapi waktu itu akhirnya kita pede-pede aja, kita foto, ada fotonya, ada Pria, ada Tante, ada Kakak Maria, foto di laptop tuh. Ada Kak Karen nggak ya? Oh nggak ada. Nanti kita cari fotonya. Waktu itu gue pede banget guys ini. Ada yang jalan dulu videonya di istri-istri yang monyong-monyong di istri-istri yang kayak Tuhan Yesus nggak sanggup lihatnya kalau sekarang ya. Tapi dulu kita pedenya 100%. Ya, pede banget di post di Facebook. Sekarang sudah saya private ya, nggak boleh lagi yang lain lihat-lihat. Aduh boy. Nah itu, tapi zaman dulu kita belinya apa? Keren, wih hebat juga nih bisa make up, warna-warni, ala-ala SNSD, ala-ala Epping gitu kan. Tapi kalau sekarang lihatnya, Tuhan malu banget gitu. Nah itu yang kakak alamin, zaman-zaman awalnya. Kakak yakin dan percaya teman-teman di sini pasti udah pernah yang ngalamin hal-hal seperti itu. Atau mungkin buat yang baru masuk SMP ini, mungkin nanti ingatlah, kalian suatu saat pasti akan mengalami hal serupa. Kalian akan mengalami hal serupa. Tunggu saja tanggal mainnya ya guys. Nah dari fase-fase ini biasanya akan muncul di dalam kehidupan kita tentang siapa sih aku yang sebenarnya, siapa jati diriku yang sebenarnya. Nah kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang itu karena terlalu asik sama gadgetnya, terlalu asik sama dunianya sendiri, sampai akhirnya lupa untuk mencari tahu tentang identitas kita yang sebenarnya. Kalau kita ini adalah anak Tuhan, identitas kita itu apa? Nah di sini di sini kakak mau kasih satu level yang lebih deep lagi, yang lebih dalam tentang identitas kita yang sebenarnya. Jadi teman-teman bisa buka di dalam Mazmur pasal 8 ayat 3-9. Di sini kakak akan bacain yang versi terjemahan dari NLT atau New Living Translation ya. Sini sambil teman-teman simak di Alkitabnya, sama yang ini sepertinya nggak berbeda, tapi yang ini versi, kalau kakak bacain versi New Living Translation dia lebih mudah dipahami sama kita ya. Di sini Raja Daud itu menuliskan seperti, kalau aku memandang langitmu, hasil tangan
mahkota, kemuliaan dan kehormatan, yang dimana ciptaan Tuhan yang lain itu nggak dapatkan, cuman manusia. It just only for human. Cuman untuk manusia, limited loh guys, ini limited nih. Nah, jadi apa namanya? Di sini Raja Lot itu menggambarkan bahwa manusia itu suatu ciptaan yang spesial, yang diberikan kehormatan dan kemuliaan melebihi ciptaan-ciptaannya yang lain. Jadi ini poin yang pertama nih ya. Kalau misalnya kita bingung tentang identitas kita jawabnya apa? Kalau ditanya siapa dirimu yang sebenarnya, aku ciptaan Tuhan yang keren, yang unik, yang dimahkotai Tuhan dengan kemuliaan dan kehormatan. Maka dari itu sebagai anak Tuhan gak boleh bersikap sembarangan. Kemudian untuk menegaskan ini juga kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 pasal 27. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Ini kakak bacain yang versi New Living Translation ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, dalam gambar Allah Ia menciptakan mereka. Nah, jadi kita itu untuk menegaskan bahwa kita itu diciptakan dengan kemuliaan dan kehormatan, kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kalau misalnya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu artinya apa? Ini pelajaran SMP, SMA nih, pasti tahu. Berarti kita itu pembawa citranya Tuhan. Kita itu pembawa gambarnya Tuhan. Maka dari itu, kalau misalnya teman-teman semua berlaku tidak seperti yang Tuhan inginkan, otomatis teman-teman sekarang sedang yang namanya krisis identitas. Krisis identitas dalam kurung identitas sebagai anak Allah. Makanya kita harus ingat nih, oh aku diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Aku diciptakan itu hampir setara dengan Allah. Makanya kalau misalnya aku di sekolah, aku di rumah, aku di tempat main, aku di tempat les, harus bersikap yang baik, yang memunculkan sikap-sikap yang sesuai dengan buah-buah Roh Kudus. Kalau teman-teman tidak bisa untuk bersikap seperti itu baik dalam kehidupan pribadi teman-teman maupun kehidupan sosial teman-teman, yakin deh sama kakak, nggak punya teman. Siapa yang mau berteman sama yang dikit-dikit marah? Nggak ada. Siapa yang mau berteman sama yang dikit-dikit tersinggung? Nggak ada. Siapa yang mau berteman sama yang dikit-dikit ngomongin orang dari belakang? Nggak ada. Makanya teman-teman harus ingat, karena kita itu pembawa gambar Tuhan, pembawa citra Tuhan, maka bersikaplah seperti apa yang sudah diajarkan Tuhan. Kalau teman-teman bingung dari mana kita harus belajar caranya untuk bersikap seperti citra Tuhan, seperti gambarnya Tuhan, ini udah sampai akhir ya teman-teman. Teman-teman bisa buka di dalam Kolose 1 ayat 15. Sini kakak langsung bacakan. Lagi-lagi New Living Translation, kalian sudah ditranslate. Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Ia ada sebelum segala sesuatu diciptakan, dan Dia yang paling berkuasa atas segala ciptaan. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman bingung gimana ya caranya untuk bersikap seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu di Alkitab tuh ada 4 pasal, 4 Injil. Itu semuanya merangkum tuh kehidupan Tuhan Yesus di situ. Teman-teman bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus selama di dunia itu memberikan teladan kepada umat-umatnya pada zaman itu. Ada nggak dulu Tuhan Yesus mau orang dari belakang? Yang sudah baca Alkitab nih,
Alkitab. Kan teman-teman sekarang semuanya punya gadget, ya kan? Bisa tuh buka Alkitab yang ada aplikasinya, ada app-nya itu, ada banyak tuh. Kalau kakak sarannya kalian baca yang terjemahan sederhana Indonesia TSI sama BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Jadi teman-teman bisa lebih enak bacanya. Sekarang itu gak usah bingung deh kalau misalnya mau saat teduh, mau membaca renungan, semua sudah ada ini di handphone nih, lengkap. Bahkan ada apps yang menyediakan runtutan renungan selama 1 minggu, namanya Bible App kan. Itu kakak juga ikutin itu kok. Kalau misalnya lagi saking sibuknya nih kuliah kan, sampai tugas jam 2, jam 3 baru tidur kan, ya udah tidur sejam terus bangun ya kita baca renungan aja kayak gitu kan. Nah itu salah satu cara buat kita mensiasati kan. Kita kan udah Gen Z dan Alpha, bahkan mungkin ada yang Gen Beta tapi masih nggak di rumah ya. Tapi itu banyak cara bagi kita untuk menegaskan bahwa identitas kita sebagai anak Tuhan itu, bahwa kita diciptakan dengan spesial, dengan berharga, dengan luar biasa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin singkat saja kebenaran firman Tuhan hari ini yang kakak sampaikan, karena juga pasti ada yang mau ribuan, ada yang mau jalan-jalan, meeting di negara Pancasila. Tapi pertama-tama kita tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang hadir di sini. Ibadah yuk, padahal mah biasa mah anak-anak zaman sekarang meeting bro, kayak gitu kan. Ngopi, ada kafe mana nih yang baru? Ada Namu Cafe, wow gitu kan. Jadi terima kasih. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada ketua pemuda kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberkati kami melalui firman yang disampaikan pada malam hari ini. Kiranya firman itu boleh bertahan setiap hati kami, sehingga kami mampu melakukannya hari pas hari dan di kehidupan kami. Memberkati kakak yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini, yang kau memberkati dalam kuliahnya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Engkau tambah-tambahkan karunia perintah atasnya, sehingga dia mampu mengaplikasikan apa yang kau sudah berikan dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pelayanannya. Kristus dimuliakan melalui kehidupannya. Seluruh sidang pemuda yang melayani pada malam hari ini, kami nyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang terus memberkati mereka, memampukan setiap mereka, sehingga mereka semakin hari boleh semakin indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Tuhan bisa memberkati. Bagi jadwal bisa dibagi di dalam grup, dan bagi yang mau menabung bisa selesai ini bertemu saudara Olga untuk menabung. Dan kita sudah ada Kak Kris ya? Iya. Kebetulan ketua ya? Koordinator. Oh, koordinator muda. Oh iya. Nanti ada sisi perkenalan biar teman-teman boleh kenalan. Nah, inilah kami di sini ya, boleh dilihat pemudanya segini. Jadi nanti yang melayani yang segini juga untuk tanggal 26 nanti. Nanti sudah latihan. Nanti boleh bisa dilihat latihannya hari Jumat ya. Kapan ya? Jumat depan? 3:30. Boleh sambil dilihat ada latihan untuk persiapan ibadah, dan untuk pelayanannya dan itu ya pengkhotbahnya dari PW nanti ya. Baik, tanpa berbasa-basi saya serahkan pada Kak Kris untuk perkenalan sekaligus menutup kita dalam doa ulang. Ya, salam. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya kita minta maaf dari pengurus Departemen Pemuda dan Anak, karena seharusnya ibadah youth gabungan itu setiap 2 bulan, tapi semenjak dari COVID 2019, 2020 agenda-agenda kita agak kurang
kurang lancar ya. Sampai kemarin terakhir di GBI Betania sempat teman-teman hadir kan? Sempat ya, ada yang hadir mungkin. Nah terakhir di situ sampai kita vakum agak lama ya, karena kita pengurus ada pergantian baru Pak Ketua ya. Jadi di pengurus Departemen Pemuda dan Anak itu ada baru, saya yang tetap lama. Cuma karena ketuanya ganti baru juga, ketua PW, jadi kan keputusan tetap jadi dari ketua juga. Walaupun saya di bidang koordinator untuk youth ya, untuk anak-anak muda. Dan kemarin saya sudah sampaikan Pak, kemarin kita udah buat jadwal awal tahun. Cuma karena jadwal itu kurang sesuai, karena biasanya kita di dalam kota, kami itu rindu supaya kita ibadahnya mulai keluar kota seperti Sungai Rangit, Pangkalan Lada, terus Natai, Lamandau. Cuma karena teman-teman di sana belum siap, akhirnya kita kembali lagi di dalam kota. Nah ini kita mulai dulu dari Bukit Sion. Kemarin saya sudah sampaikan ke Bang Agus, bisa nggak Bang ada kesempatan nggak? Bisa seperti itu ya. Ini sudah banyak nih, lumayan nih. Ya pemudanya waktu zaman saya masih muda, masih SMA, mungkin youth-nya nggak sebanyak sekarang ini ya, teman-teman di Bukit Sion. Tapi puji Tuhan saya lihat sudah banyak nih, tinggal nambah satu orang bawa satu kan. Kalau ada 20 youth kan pasti 40 dah, kalau satu orang bawa satu. Yang penting pesan yang disampaikan oleh kakaknya tadi harus menjadi berkat, menjadi contoh teladan. Nah itu yang penting ya. Perkataan kita kalau sama dengan teman-teman di luar yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana orang mau mengenal Tuhan Yesus ya? Teman-teman, harusnya kota India, negara India itu menjadi negara Kristen hari ini ya. Tapi pendirinya melihat bahwa orang-orang Kristen ini perjalanannya tidak seperti Tuhan Yesus ya. Dia mengakui bahwa Yesus itu baik perjalanannya, tapi orang Kristen seringkali perjalanannya, apalagi anak-anak muda ya, paling penting ya teman-teman, ada spirit, ada semangat. Ini pasti ada banyak yang belum datang ya Pak? Atau sudah hadir semua? Ada juga ya. Biasa seperti itu, nanti minggu depan yang ini hari ini hadir, minggu depan nggak hadir ya. Upayakan setiap minggu selalu hadir ya. Kalau bukan kita yang mendukung gereja lokal di tempat ini, siapa lagi ya? Karena teman-teman, kita yang menjadi pilar gereja di tempat ini ya. Kita lihat gereja-gereja di Eropa, di Amerika sudah mulai ditinggalkan ya, sudah mulai kosong ya. Karena anak-anak mudanya udah nggak mau lagi mencari Tuhan ya. Mereka menjadikan hobinya sebagai Tuhan, menjadikan pekerjaannya sebagai Tuhan. Nah itu yang dialami dunia hari ini. Tapi saya percaya teman-teman di tempat ini pasti setia ya, mendukung Pak Gembala ya, Om Yakub dalam pelayanan seperti itu, dan juga mendukung ketua. Jadi ketua itu berat loh teman-teman. Saya itu jadi ketua itu wah berat, benar-benar berat ya. Sedih rasanya, apalagi kalau melihat sudah mau jam belum pada datang ya. Tapi saya percaya teman-teman di sini tepat waktu. Jadi kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman, kesiapannya, buat tempat juga. Dan saya untuk di pengurusan yang baru, memang satu minggu sebelum ada ibadah gabungan saya pasti keliling, kunjungi gereja yang mau kita ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Karena kita udah lama vakum teman-teman, mungkin nanti sebelum ibadah bisa dibuatkan games ya, ada gamesnya, bisa ya teman-teman ya, siap ya. Bisa 2-3 orang yang mimpin gak apa-apa ya, 2-3 orang mimpin. Kalau takut satu orang kan sendirian ya, waduh takut ini kalau sendirian ya. Bisa 2-3 orang kumpul ya, ajak lihat di YouTube ya. Sekarang kan enak, mau nggak perlu susah-susah lagi ya Pak Ketua ya. Kita mau games apa, untuk berkelompok, untuk individu, semua udah ada ya. Jadi teman-teman, sebelum ibadah dimulai, karena kita itu karena udah vakum terlalu lama
nggak ibadah, jadi kita mau duduk, mau ngobrol, ya pasti datangnya berkelompok ya. GBI Betani nanti duduk dengan GBI Betani, Bethesda dengan Bethesda, El Shaddai dengan El Shaddai, Kumpai Batu dengan Kumpai Batu. Nah ini gimana caranya teman-teman pecahkan fokus mereka sehingga nanti mereka udah nggak bersatu lagi duduknya, udah bisa ya. Kira-kira bisa dibantu ya nanti ya. Dibuat games nanti kumpul 5 orang, nah itulah mereka nanti kumpul duduk bersama-sama. Udah nggak boleh lagi mereka kembali ke gerejanya. Seandainya dibuat games, cari 10 orang, cari 15 orang. Nah sesudah ketemu suruh duduk sesuai kelompoknya. Nah itu dia gampang aja ya, nggak susah. Jadi nanti berbaur, ya. Sedangkan kita aja yang sama-sama ini mau tepuk tangan aja ya, lihat tengok kiri kanan tepuk tangan nggak ada sebelahnya. Ini nanti aku tepuk tangan sendiri malu pula aku dilihat yang lainnya. Apalagi kita yang jarang sekali bertemu ya, dari Lamandal, Panggelan Lada, Sungai Rangit, Antakerbo. Nah teman-teman pikirkan games apa yang bagus yang nanti memecah konsentrasi mereka dapat kumpul lagi bersama-sama dengan temannya. Nah nanti kalau mereka udah duduknya udah nggak bersama-sama, itu nanti waktu pujian penyembahan masuk dalam word praise, itu nanti mereka mau semangat, mau lompat-lompat itu udah nggak ada terhalang lagi itu ya. Karena udah terpecah mereka udah nggak malu-malu lagi karena tadi game sudah yang tadinya datang mungkin kedinginan kan, ada yang pakai mobil AC mungkin sampai di sini, berapa AC-nya 4, 5, 6 nih ya, tambah dingin. Tapi kalau udah keluar keringat duluan mereka udah siap untuk melompat-lompat buat Tuhan ya. Anak-anak muda itu cuma satu, mereka datang lompat-lompat buat Tuhan. Mereka happy, firman Tuhan masuk, sampai di luar tinggal praktekkan dalam hidup ya. Nanti di rumah ada masalah, sampai di sini kita nggak bisa ngangkat suasana. Jadi mereka juga sampai sini nggak dapat apa-apa, sampai di rumah seperti itu lagi ya teman-teman. Jadi saya minta tolong Pak Ketua dan teman-teman untuk membantu ya, karena itu udah lama sekali nih ya. Retreat tahun ini, harusnya tahun ini ya kita mau retreat di Tempayung, gagal juga. Mudah-mudahan di tahun depan kita ada retreat ya gabungan semua gereja, kita bisa lebih akrab lagi ya. Teman-teman, kalau saya dulu masih SMA, itu saya kenal semua anak-anak muda di sini, anak-anak muda semua lah Kobar Lamando Sukamara, karena sering aktivitas ketemuan, main voli bareng ya. Nah mudah-mudahan nanti ke depan pengurus bisa mengakses ini, ada jalan buat teman-teman bisa sama-sama ya. Ini kan ada perlombaan juga di GBI Betani, teman-teman sudah dapat undangan. Nah teman-teman mungkin yang punya keahlian di sana boleh bisa dikirim ya Pak Ketua ya. Kita mendukung gereja-gereja lokal, gereja yang ada di sini. Nanti kalau Bukit Sion buat seperti itu turnamen, gereja-gereja lain kan pasti siap juga membantu dan mendukung yang meramaikan. Oke, itu aja teman-teman. Tadi saya belum perkenalkan ya. Jadi nama saya Christopher Lomakani, anak saya 3, Bapak Ibu, anak kandung saya ini Alexio. Saya Tuhan percayakan 2 anak lagi dari almarhum adik ipar saya ya. Jadi adik ipar saya waktu Covid itu meninggal, dan istrinya itu dari Muslim, dan karena suaminya udah meninggal jadi dia kembali lagi ke Muslim ya. Jadi teman-teman kalau cari pasangan yang betul-betul ya, supaya nanti kalau ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, anak-anaknya tidak sia-sia nanti ya. Teman-teman perlu diperhatikan juga. Jadi anak saya 3, istri saya 1 ya. Nggak boleh nambah kan kalau kita ya pakai itu ya. Ya ada Bu Kristin ya. Ya puji Tuhan, itu aja. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup dari Pak Ketua dan teman-teman untuk ibadah nanti.
Kalau untuk present worship teman-teman saya yakin aja mau 10 lagu pun terserah ya, yang penting pemain musiknya sanggup aja, pemain drumnya ya. Injak pedalnya nanti. Ada pertanyaan kan teman-teman? Pak Ketua? Mungkin nanti. Oke, siap. Oke, kita tutup ya, Pak. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan pemeliharaan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan memelihara senantiasa hidup kami. Tuhan memberkati pendidikan pekerjaan kami, dan kami percaya tangan Tuhan yang besar itu selalu menggenggam seluruh hidup kami. Dan kami serahkan kedua orang tua kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang dikerjakannya Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah, sehingga kasih karunia Tuhan menyertai setiap langkah kedua orang tua kami. Tuhan memberkati Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Yakub. Tuhan memberkati di masa tuanya bersama dengan Ibu. Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati anak, menantu, cucu. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati ketua KPA di tempat ini. Tuhan memberkati ketua pemuda Bang Agus. Tuhan memberkati agar dapat memberikan hal-hal yang baik, positif kepada adik-adik kami. Dan kami percaya Bang Agus memberikan hal-hal yang luar biasa bagi generasi muda di tempat ini. Kami percaya generasi di tempat ini, mereka akan memimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Mereka akan memimpin kota ini. Mereka akan memimpin provinsi ini. Mereka akan duduk di tempat-tempat yang strategis. Kami percaya tangan Tuhan menyertai setiap langkah mereka. Kemanapun mereka melangkahkan kakinya, Tuhan pakai mereka, Tuhan pimpin mereka, sertai mereka, buat mereka berhasil dalam hidupnya, sehingga orang boleh melihat bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan, setiap orang yang berserah kepada Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan, mereka akan mendapatkan hal-hal yang hebat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pengurus youth di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak-anak muda ini senantiasa memberikan dampak yang baik, senantiasa bersukacita, senantiasa berapi-api dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Pemain keyboard, worship leader, Tuhan memberkati yang menjalankan kantong persembahan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan mengembalikan dengan berkat yang berkelimpahan dalam hidupnya. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan berkati provinsi kami. Tuhan berkati kota kami, RT, RW, desa, kelurahan kami diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Dan kami percaya, kami serahkan mimbar-mimbar gereja pada esok ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap gereja-gereja dimanapun berada. Dalam ibadah raya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap orang yang berusaha untuk menutup gereja, kami berdoa Tuhan tangkap mereka. Tuhan panggil mereka untuk menjadi pelayan Tuhan, pekabaran Injil Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai memimpin setiap langkah kami. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari kasih Allah Bapa. Biarlah Dia menyinari wajahnya dan memberikan kita kekuatan, penghiburan dan kasih-Nya senantiasa menghibur kita sepanjang minggu ini sampai hari Maranatha, Kristus Tuhan datang kedua kalinya. Yang dipercaya mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk kembali. Saya serahkan